Kakek, kakek, aku mau ngomong sama kamu. Tadi pas aku di jalan pulang, aku nolong seorang nenek yang kena serangan jantung. Aku kasih obat kakek ke dia. Lihat, ini tanaman herbal yang aku petik di gunung hari ini. Segar kan? Xiaoman, duduklah. Kakek, Duduklah. oh, Ini periksa nadiku. oh. Bergetar dikit, cepat dan pendek. Kok bisa nadinya hilang? Ini pelajaran terakhir yang kakek ajarkan ke kamu. Nadi kematian. Xiaoman, Xiao temperamennya buruk, hatinya nggak nentu, nggak cocok buat pengobatan. Resep obat dan klinik kakek, ku kasih ke kamu. Ingatlah, harus memperlakukan semua orang sama. Kakek, jangan khawatir. Aku pasti bakal ikutin ajaran kakek. Jaga resep obat, menggelola klinik, seorang dokter harus berhati mulia, nggak mandang kaya atau miskin. Yi Xiaoman, kamu anak yatim piatu, berani-beraninya kamu ngurus pemakaman kakekku. Yi Xiaoman, kamu anak yatim piatu yang diadopsi sama kakekku, berani-beraninya kamu ngurus pemakaman kakekku. Kamu masih ingat kalau kamu cucu kandung kakek bertahun-tahun ini? Kamu senang-senang di luar negeri, nggak pernah peduli sama kakek. Sekarang kakek udah nggak ada, kamu datang ke sini, ngasih penghormatan terakhir sama dia. Kamu punya uang untuk ngadain pemakaman, tapi nggak punya uang buat bayar sewa rumah, pemilik kontrakan sampai cari aku. Cepat bayar uangnya, atau pakai resep obat yang kakek kasih ke kamu, bisa juga buat lunasin utang. Kenapa harus? Sewa rumah udah dibayar sama kakek. Yang dibayar kakekmu itu sewa 3 tahun yang lalu. Sekarang tempat ini dirombak ulang, uang segitu bahkan nggak cukup buat sewa toilet. Lagi pula, sewa naik beserta bunga dan pokoknya kamu tambah lagi 600 juta rupiah sama aku. Berapa yang tertulis di kontrak? Ya, segitu aja. Kamu sekarang naikin harga, kenapa aku harus bayar? Sewa yang sebelumnya? Bukannya ini penindasan? Waktu tabib tua masih hidup, dia nyelamatin begitu banyak orang. Sekarang tabib tua udah nggak ada. Kalau nggak ada tabib tua, putramu masih lumpuh. Sekarang kalian nyusahin Xiaoman. Aku nggak peduli. Kalau sewa rumah nggak dibayar hari ini, nggak ada di antara kalian yang bisa keluar. Betul, memangnya kamu ada urusan apa? Kamu suka sekali ikut campur urusan orang lain, 600 juta rupiah, kamu yang bayar buat dia, nggak bisa bayar ya. Kalau nggak punya uang, pergi dari sini. Kamu yakin di sini bisa nyembuhin kakiku? Nyonya besar bilang, kalau tabib tua nggak bisa sembuhkan kakimu, nggak ada orang lain di dunia ini yang bisa. Cuma dokter biasa punya kemampuan apa? Siapa tahu dia sengaja nyuruh cucunya dekati nenek untuk cari keuntungan. Yi Xiaoman, kamu sama kakekku nggak punya hubungan darah apapun. Semua punyanya diwarisin ke aku, termasuk rumah ini. Kamu nggak bakal dapat dari dia. Oke, kalau gitu bayar aja 600 juta itu. Tentang resep obat, kamu ngerti kah? Resep obat ini, warisan keluarga Su, turun-temurun. Meskipun aku nggak mengerti, aku nggak bisa kasih ke kamu, orang asing. Klinik Bangsia, ini adalah barang terakhir yang kakek tinggalin. Buatku, dia khusus pesan sama aku, buat nerusin klinik ini. Aku akan bayar uang sewa ke kamu, tapi tolong kasih aku waktu. Nggak ada waktu nungguin kamu. Bayar uangnya kalau nggak serahin resepnya. Tamparan ini, aku kasih kamu atas nama kakek. Kenapa masih diam aja? Usir dia. Lepasin aku. Pasin aku. Bayar uangnya atau serahin resep obat itu. Uangnya udah aku bayar buat dia. Uangnya udah aku bayar buat dia. Bukannya ini orang terkaya di Shangjing, Tuan Ling, Ling Yichen? Kenapa dia ada di sini? Tuan Ling bilang dia yang bakal bayar. Apa mungkin Tuan Ling dan tabib tua saling kenal? Tuan Ling kami datang khusus buat cari tabib tua buat berobat. Lama penyakitnya sembuh, uang bukan masalah. Tuan Ling, Anda datang di waktu yang nggak tepat. Kakekku udah meninggal. Sekarang di klinik obat ini, cuma ada Yi Xiaoman ini, dia nggak bakal bisa nyembuhin penyakit Anda. Yi Xiaoman, kesempatan cuma ada sekali. Kasih resep obat itu sama aku bakal sembuhin kaki Tuan Ling. Mungkin aku bakal pertimbangkan si kamu sedikit uang. Mimpi. Resep obat ini dikasih kakek buatku, aku nggak mungkin kasih kamu. Kalian berdua, siapa cucu tabib tua? Aku... Nyonya besar kami bilang, selama klinik Bangsia bisa sembuhkan kaki tuan muda, apapun kebutuhannya nanti, keluarga Ling akan memenuhinya. Aku cucu kandung kakek,
Xiaoman ini, dia diadopsi. Tuan Muda Ling, kalau aku sembuhkan kaki Anda, apa benar semua permintaan bisa Anda kabulkan? Su Xiao Xiao, meskipun kamu cucu kandung kakek, tapi kamu sama sekali nggak ngerti ilmu pengobatan. Gimana kamu berani ngobatin sembarangan? Aku belajar kedokteran barat di luar negeri. Apa yang nggak aku ngerti? Tapi setahuku, kamu sering keliaran, juga sering bolos pelajaran. Kamu udah dikeluarin dari sekolah, bukannya gitu? Itu Xiaoman, meskipun dia diadopsi tabib tua, tapi dia mewarisi seluruh ilmu pengobatan tabib tua. Kalau ada yang bisa selamatkan Nyonya Besar Ling, itu pasti Xiaoman. Kamu, Kantong mata tebal, warna bibir kurang. Garis napas, yang jelas-jelas nggak cukup. Kamu masih muda? Yakin bisa sembuhin penyakitku? Bisa sembuh, atau enggak? Coba dulu baru tahu. Kenapa lari? Beraninya kamu. Kamu berani nyerang Tuan Ling. Diam, kamu ganggu aku. Insomnia dan keringat dingin, sering buang air kecil di malam hari. Kamu kesulitan buang air kecil, Kamu nggak berguna. Kamu dokter abal-abal. Nggak mungkin Tuan Ling. Biarin dia lanjutin. jangan khawatir. Semua gejala ini, semuanya normal. Setelah kakimu sembuh, itu nggak apa-apa. Kamu yakin bisa sembuhin kakiku? Buka mulutmu. Buka mulutmu bentar. Julurkan lidahmu. Julurkan lidahmu. Cukup 3 jarum, kakimu ini bakal bisa berdiri. Jangan bicara omong kosong. Tuan muda kami udah 6 tahun nggak bisa berdiri. Selama ini kami udah cari dokter terkenal di seluruh dunia pun nggak berhasil sembuhinnya. Kamu cuma 3 tusukan aja bisa buat tuan muda kami berdiri. Nona Xiaoman ini, tapi putra mahkota keluarga Ling. Kalau kamu nggak bisa sembuhin, kamu tahu apa akibatnya. Aku nggak peduli apa akibatnya. Dia sekarang cuma pasienku. Ku bilang bisa, ya berarti bisa. Kamu baru aja bilang, bakal bantu aku bayar uang sewa. Masih berlaku kah? Jangankan 600 juta rupiah, asal kamu bisa sembuhkan penyakitku, 60 miliar rupiah pun bisa. Oke, sepakat. Lepaslah pakaianmu. Kamu jangan keterlaluan. Hujan selebat ini, kamu suruh Tuan Ling lepas pakaian di sini. Masuk. Semua keluar. Dokter Xiaoman, lebih baik kamu sadar diri. Tuan Ling, kamu baik-baik aja. Kamu ngapain? Kalau hari ini bosku ngalamin sesuatu yang buruk, kamu harus bayar dengan nyawamu. Xiaoman, udah aku bilang dari awal kasih aku resepnya. Sekarang ada masalah, nggak ada yang bakal lindungin kamu. Gimana kalau kamu serahkan resepnya sekarang? Mungkin aku bisa bantu kamu mohon keringanan. Hentikan. Bos, kamu bisa berdiri. Kok bisa? Setelah sekian lama, aku bisa berdiri lagi. Tapi kenapa kakiku sakit banget ya? 3 suntikan hari ini ya. Cuma sementara mengaktifkan saraf kakimu. Buat sembuh total, butuh waktu 2 minggu. 2 minggu? Ya, Baik. Di sini ada 60 miliar, nggak ada kata sandinya. nggak perlu ini. Sebelumnya aku bilang cuma 600 juta aja. Nanti aku cicil. Terima kasih Tuan Ling, terima kasih Tuan Ling. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, 10.000, 100.000, sejuta, 10 juta. Hey, kasih aku
Aku udah beli klinik ini. Mulai sekarang kamu nggak perlu tagih sewa lagi. Oke, ngerti, ayo pergi. Hei, resepnya belum dapat. Kamu nggak boleh pergi. Kamu nggak dengar apa yang bosku bilang barusan? Di Xiaoman hari ini kamu beruntung. Kita lihat aja nanti. Mulai sekarang, kamu tinggal di rumahku. Sebelum kakiku sembuh total, jangan pergi sejengkal pun dari sisiku. Memangnya kenapa? Lanjutin aja pemakamannya. Kami akan tunggu kamu di luar. Aduh, cucuku. Nenek, kakiku. Menantu cucuku tersayang. Kamu akhirnya datang. Anda? Duh, gawat. Ada yang pingsan. Cepat tolong. Ini nenek siapa ya? Nenek? Nenek, Anda nggak apa-apa? Anda baik-baik aja? Penyakit jantungku kayaknya kambuh. Aku saranin kamu jangan ikut campur. Bisa jadi nenek ini cuma pura-pura sakit buat nipu. Betul, kamu masih muda. Gimana mau ganti rugi? Aku dokter. Aku nggak bisa diam gitu aja kalau ada yang sekarat. Jangan gegabah. Kalau sampai ada masalah, orang kaya kamu memangnya sanggup bayar ganti rugi. Kalian ini ngapain? Cepat panggil ambulans. Ikuti perintahku. Tarik napas dalam-dalam. Buang napas. Tarik napas. Sudah lebih baik? Jauh lebih baik, jauh lebih baik. Anda neneknya Ling Yichen? Kamu Xiaoman kan? Iya. Tentang kejadian sebelumnya, nenek sudah dengar semuanya. Tenang aja, mulai sekarang keluarga Ling adalah rumahmu. Nenek ini juga nenekmu. Di rumah kita, nggak seorang pun boleh nindas kamu, termasuk bocah nakal ini. Dia cuma datang ngobatin kakiku, nggak bakal tinggal lama di sini. Gimana kondisi kakimu sekarang? Dia nyuntik aku sekali, aku bisa berdiri. Tapi selanjutnya harus dirawat lagi setengah bulan. Wah, itu benar-benar kabar baik. Sangat baik. Ya Tuhan, terima kasih. Akhirnya aku bisa ke orang tuamu. Kasih jawaban. Anak baik. Mulai sekarang, Yichen, kupercayakan ke kamu. Tenang aja, Nek. Aku pasti bakal sembuhin dia. Terima kasih, Xiaoman. Ayo kita balik ke dalam. Oke? Nanti suruh Yichen ajak kamu keliling. Direktur Ling, kamu lihat ini. Satu nenek buyut, ayo pergi. Xiaoman, di rumah kita santai aja. Nenek bakal minta orang rumah siapkan hidangan besar untukmu. Kamu istirahat dulu. Hubungan kita cuma sebatas dokter dan pasien. Aku sarankan jangan ada pikiran yang nggak seharusnya. Kamu kebanyak mikir deh. Kita harus buat perjanjian. Yang pertama, Aku nggak suka orang ngomong ke aku dari atas. Aku juga nggak suka orang ngomong ke aku sambil mendongak. kamu sakit ya? Aku emang sakit. Lagi pula, sekarang aku pemilik rumahmu. Perhatikan cara kamu ngomong. Menurutmu setinggi ini sudah pas? Tuan muda, Lanjutkan. barusan aku ngomong apa ya? Buat 3 perjanjian. Yang pertama, setiap hari aku harus pergi ke klinik buat ngobatin orang lain. Kedua, sebagai dokter pribadimu, makananmu 3 kali sehari, dan jadwalmu, semuanya harus ngikutin. Yang ketiga, Yang ketiga, aku belum pikirkan. Kita ngomong habis kakimu sembuh. kamu tidak berpikir untuk membuatku menikahimu kan? Kamu balik kamar dulu, bersihkan dirimu, lalu ngomong. Kalau kamu bersuara, kamu bakal kubungkam. Meskipun Ling Yichen moodnya nggak stabil, tapi selama kakinya bisa disembuhin dengan promosi dari keluarga Ling, klinik kakek bakal ketolong. Astaga, kenapa pintunya kebuka? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Siapa yang suruh kamu naik ke sini? Percaya nggak aku bakal cungkil matamu? Aku dokter, tubuh, kayaki. Apa yang belum pernah aku lihat? Kenapa cowok ini pemalu sekali? Aku lihat pintumu kebuka, aku takut kamu kenapa-napa, makanya aku datang. Ini apa?
Oh, ini makanan obat yang kubuat buatmu. Cobalah. Baunya aneh sekali. Racun? Cuma bercanda, bahan baku ini sangat mahal, sulit didapetin. Tanya nenekmu, mereka pasti pernah makan waktu itu, efeknya bagus banget. Makan yang banyak, baik buat mulihin tubuhmu, Beneran? ya. Namanya apa? Kue kotoran sapi. Jangan mubazir, Yi Xiaoman, jangan buru-buru. Benda ini sama kayak kue istri yang gak ada istri di dalamnya. Kue kotoran sapi juga gak ada. kotoran sapinya. Kuenya, Yi Xiaoman, makan permen bikin suaramu jadi besar banget. Harusnya pemulihannya lumayan ya. Sudah lama banget Tuan Ling nggak maki orang dengan suara lantang kayak gitu. Memang menantu pilihan cucuku. Nggak nyangka keluarga Ling bakal bantu, Yi Xiaoman, sekarang resep itu akan sulit didapetin. Kamu lupa, kita masih punya orang itu. Maksudmu murid kakekku dulu? Yang Jing. Dalam warisan pengobatan tradisional Tiongkok, murid yang paling utama. Kalau Anda yang Jing, meskipun keluarga Ling bantu, Yi Xiaoman, tetap harus serahin resepnya. Tapi kalau Yi Xiaoman berhasil sembuhin kaki Ling Yichen, maka keluarga Ling pasti bakal bantuin dia. Kamu mau ngapain? Kalau gitu, biarin aja dia nggak berhasil sembuhin. Haha. Haha. Kamu memang kejam. Sudah janji ya, habis dapat resepnya, bantu aku lunasin utang judi di luar negeri. Jangan sampai kamu lupa. Ah, Kalau gitu, lakukan saja apa yang aku bilang. Pa, Ma, cepat lari. Cepat. Pama, cepat lari. Cepat. Kamu mau ngapain? Lihat gerakanmu yang lincah banget. Itu ngebuktiin pemulihanmu cukup bagus ya. Bisa nggak kamu anggun dikit kayak cewek? Pagi-pagi datang ke kamar cowok, ngangkat selimut? Menurutku kamu itu kayak kol yang pincang. Aku harus anggun sama kol kah? Hari ini cuacanya bagus ya. Tunggu aku selesai nusuk kamu pakai jarum. Aku bakal temanin kamu jalan-jalan, ya. Ah, Hari ini cuacanya bagus. Kamu coba di sini. Awalnya bakal sedikit pegel, tapi nggak apa-apa. Kamu cuma perlu nyesuaiin aja. Pakai akupunktur, bakal cepat sembuh. Hei, hati-hati. Kenapa ini? Nggak pakai mata ya? Ling Yichen, kamu kenapa? Kamu ngumpet di tempat aman, tapi nggak peduli cewek itu. bukan urusanmu. Ini Ling Yichen kan? Beberapa tahun nggak ketemu. Kenapa dia pakai kursi roda? Kalian saling kenal? Kenal. Kalian pacaran? Jangan sama cowok murung itu. Jadi pacarku. Aku jamin, aku bakal 1000 kali lebih baik ke kamu daripada dia. Maaf, aku nggak ada niat buat nyerahin diri. Nanti aku bakal kirim 2 spanduk pujian buatmu. Terima kasih atas keberanianmu. Sampai jumpa. Ling Yichen. Klinik Bangsia. Yi Xiaoman. Menarik. Astaga, kenapa kamu balik sendiri? Lalu Xiaoman di mana? Cepat periksa rekaman CCTV di Jalan Huaihai. Ada yang mau nyelakain aku. Ku curiga, ini orang yang sama yang nyelakain orang tuaku. Pa, Baik, ku bakal periksa sekarang. lalu kamu luka.
Enggak. Itu Xiaoman yang selamatin aku. Lalu, di mana dia? Mungkin dia marah dan pergi karena ulah. Ling Yichen, lain kali kalau kamu nggak tunggu aku lagi, aku bakal buatin kamu kue kotoran sapi tiap hari. Aku nggak selamatin kamu, malah ninggalin aku. Kamu nggak nyalahin aku. Kamu nggak bisa bergerak bebas, memang nggak mungkin selamatin aku. Panik pas ngadepin hal kayak gini, itu wajar. Aku nggak ada alasan buat marah. Udah, aku mau ke klinik, kamu istirahat di rumah. Nanti malam, aku buatin kamu sup. Aku temanin kamu. Terima kasih, dokter. Nenek di rumah aja. Aku bakal ke rumah buat periksa nenek. Kamu buka klinik juga nggak mudah. Aku biasanya juga nggak ada kegiatan. Banyak gerak itu bagus. Nenek, tolong minggir sebentar. Hari ini tempat ini udah aku sewa. Nenek pergi aja ke rumah sakit sebelah. Biaya pengobatan aku yang tanggung. Kenapa kamu lagi? Kalau kamu mau berobat, antre aja. Kalau buru-buru, kamu bisa ke rumah sakit pusat. Aku nggak bisa layanin kamu di sini. Gimana pun juga aku pernah selamatkan kamu sekali. Nggak perlu sekaku ini, kan? Kenalin. Ku Ye Jincheng, CEO dari Fengsing Entertainment. Hari ini, aku datang bawa artisku buat berobat. Seorang bintang besar dengan puluhan juta penggemar. Tolong dimaklumi. Meskipun punya puluhan juta penggemar, meskipun dia bintang besar, tetap harus antre buat berobat. Tuannya memang seenaknya sendiri kayak biasa. Nggak heran artis-artis di bawahnya sering viral. Aku datang buat dapat pelayanan dari Yi Xiaoman. Ada masalah apa? Dia punya aku. Nggak perlu kamu layani. Aduh. Apa maksudnya punya aku? Kami berdua cuma hubungan dokter dan pasien. Ternyata, ini cuma angan-anganmu aja. Xiaoman, aku beneran buru-buru. Tolong kasih kelonggaran. Boleh nggak? Teman, gimana kalau aku datang besok aja? Nggak bisa. Siapa yang datang duluan? Aku bakal periksa Anda dulu. Mari. Lihat apa? Bukannya kamu juga harus antre? Aku beda. Aku layanan pribadi satu persatu. Masker, kacamata, topi, lepas semua. Masalahnya nggak besar. Nanti aku bakal kasih resep konsumsi 1 minggu, tapi yang penting harusnya berhenti ngerokok dan minum alkohol, nggak berbuat cabul. Bayar di meja depan ya, ambil obat dengan tiket. Bos, Kak, aku mau bayar. Kak, jangan khawatir. Meskipun cuma bisa foto bagian belakang kepala, kami udah sangat puas. Ya ampun, penggemar ini, seramnya. Sekarang banyak orang tahu tentang klinik Bangsia punyamu. Nggak perlu terima kasih. Ini semua bukti kesungguhanku ngejar kamu. Nggak kelihatan sedikit pun. Ada yang melaporkan, tempat ini beroperasi secara ilegal. Siapa penanggung jawab klinik ini? Ikut saya. Oh, saya? Klinik ini ditinggalkan oleh kakek buatku, diwariskan ke aku. Kok bisa disebut praktik ilegal? Karena nggak seharusnya. Kamu yang warisi klinik ini. Su Xiao. Kamu lagi. Terakhir kali kamu di aula duka kakek buat keributan. Kenapa datang lagi sekarang? Aku kasih tahu. Klinik kakek, aku nggak mungkin kasih ke kamu. Semuanya buat ngecek kesehatan kakak kalian. Cewek ini, ilmu pengobatannya. Semua dari kakekku, dia pelajari diam-diam. Jangan sampai ketipu sama dia. Hati-hati, nanti wajah kakak kalian jadi rusak. Kenapa ini? Cewek ini dokter palsu? Su Xiao, jangan ngomong sembarangan di sini. Ilmu pengobatanku diajarkan langsung dari kakek ke aku, bukan mencuri ilmu. Buktinya apa? Ada surat pengangkatan murid? Aku cucu kakek. Untuk apa surat pengangkatan murid? Kamu cuma anak terlantar yang diadopsi kakek. Masih nganggap diri sendiri cucu kandung?
surat pengangkatan murid. Kebetulan aku punya seseorang yang masih hidup. Siapa? Udah pasti aku. Yang Jing, kamu udah keluar dari penjara? Dulu, kamu gunain nama kakek buat obat palsu, meraup keuntungan besar. Habis ketahuan sama kakek, kamu nggak nyesal. Sekarang kamu masih berani datang ke klinik ini? Apa yang nggak berani aku lakuin? Bukan aku yang jual obat palsu dulu. Itu Su Chunlin. Kamu? Tabib tua, Su Chanlin, berani-beraninya jual obat palsu. Kalau gitu, klinik ini bukannya cuma nipu orang. Untung aja kakak kami belum ambil obat. Omong kosong? Aku omong kosong 13 tahun yang lalu. Saat itu usiamu baru berapa? Kamu ngerti apa? Kakekmu, guruku, bermodal usia dan wibawa yang lebih tinggi, maksa aku beli dengan harga murah, bahan herbal yang berjamur dan busuk, lalu ngeraciknya jadi obat paten Tiongkok yang nggak lolos standar, lalu dijual ke orang kaya yang nggak ngerti apa-apa. Lalu waktu kebongkar, orang tua nggak ahu malu itu ngancam aku dengan keselamatan keluargaku, maksa aku gantiin dia di penjara. Setelah aku di penjara, istriku kabur bawa anak. Karena kasus obat palsu, aku terima penghinaan di dalam penjara. Ketidakadilan ini gak bisa aku terima. Kok bisa ada orang sejahat itu? Kalian kayak gini, nggak takut mereka yang mati karena obat palsu mau ngambil nyawa kah? Aku bakal siarkan langsung mengungkap kalian para dokter berhati hitam. Su Xiao, kamu cucu kandung kakek? Bukannya kamu tahu watak kakek? Kamu rela lihat sampai ini, nodai nama kakek? Nodai apa? Ini namanya menegakkan keadilan. Meskipun dia kakek kandungku, kalau dia buat kesalahan, aku tetap nggak bakal lindungin dia. Setelah aku bebas, awalnya aku mau cari Su Chunlin buat ngomong baik-baik. Nggak nyangka dia udah meninggal. Kayaknya mereka dapat karmanya. Kakekku nggak pernah buat jahat. Kalau kamu ngomong kayak gitu lagi, bakal ku robek mulutmu. Kenapa? Mau robek mulutku? Kamu sendiri pernah di penjara. Sekarang kamu bilang itu untuk nanggung kesalahan orang lain. Kamu punya buktinya. Ini catatan transaksi antara Su Chunlin dan perusahaan farmasi waktu itu. Ini udah cukup buktiin kejahatannya. Ini nggak mungkin. Ini palsu. Benar atau palsu, setelah jaksa memeriksanya, baru akan jelas. Yi Xiaoman sampai sekarang, kamu masih nggak tahu diri ya. Mumpung aku pergi ke luar negeri, bukan cuma curi ilmu pengobatan kakek, tapi juga menghasut dia untuk menjual obat palsu demi uang, orang yang hatinya udah busuk, nggak pantas mewarisi klinik dan resep obat. Tuan Ling, kamu jangan sampai terasut sama penampilan dia menipu. Ling Yichen, kamu percaya padaku, kakek nggak pernah lakukan hal yang buruk, dia hidup sederhana seumur hidupnya, selamatkan banyak orang. Jasanya, bagaimana mungkin bisa dihapus sama 1 atau 2 lembar kertas yang nggak jelas kebenarannya ini? Setahuku, teknik akupunktur semacam ini sangat berbahaya, walaupun bisa buat orang berdiri sementara, tapi sangat merusak organ dalam. Yi Xiaoman, kamu mau membahayakan nyawa Tuan Ling ya? Seperti begitu kan? Walaupun ada kerusakan pada organ, tapi melalui terapi pasca perawatan, itu bisa dipulihkan. Yi Xiaoman, kenapa kamu begitu yakin? Bahkan tabib tua aja gak berani menerapkan teknik akupunktur ini. Apa jangan-jangan kamu merasa kemampuan medismu melebihi tabib tua? Aku? Siapa yang nggak bisa bicara indah di depan orang? Dia bisa menunjukkan bukti pemalsuanmu. Apa yang bisa kamu tunjukkan? Jangan direkam. Jangan direkam, jangan direkam. Kamu berani pukul orang? Akan kubongkar dokter berhati busuk kayak kamu. Ling Yichen, Keluarga Ling bukan maha kuasa. Jaksa akan menyelidiki semuanya. Keluarga Ling bukan maha kuasa. Jaksa akan menyelidiki semuanya. Ling Yidun, kamu nggak percaya aku? Ramuan yang aku buat untuk kamu selama beberapa hari ini, akupunktur yang kulakukan untukmu, waktu kamu bisa berdiri semakin lama, belum cukup bukti? Matikan semua siaran langsung di ponsel kalian. Kalian yang mudah diombang-ambingkan, perilaku yang tidak bertanggung jawab ini, terhadap Tonggel bakal bawa dampak kayak apa? Apa kalian sudah memikirkan? Emangnya kamu siapa? Berani-beraninya mengajari kami. Aku Ye Jinceng, bos Tonggel. Semuanya berdasarkan bukti. Tolong ikut kami. Bantu kami dalam penyelidikan. Kami nggak bakal menganiaya orang yang nggak bersalah dan juga nggak akan membiarkan seorang penjahat pun lolos. Tenang aja, Xiaoman. Kerja sama saja saat diinterogasi. Aku mempercayamu. Gak kusangka pada akhirnya, justru kamu yang mempercayaiku. Aku ikut denganmu, aku nggak merasa bersalah. Yi Xiaoman,
Udah ku bilang kita belum selesai. Tuan Ling sungguh dingin dan kejam ya. Orang yang begitu rajin merawatmu, ditinggalkan begitu saja. Lebih baik urus artismu sendiri dulu. Jika bukan karena persetujuannya, bagaimana bisa penggemar tahu tentang Lingzi palsu itu? Ini catatan transaksi dengan Fu Group. Minumlah dulu, jangan tegang. Ini hanya wawancara rutin. Tentang kakekmu, aku juga sudah melakukan penyelidikan. Beliau sangat dihormati dan dipuji banyak orang. Betul, kakekku mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pengobatan tradisional Tiongkok. Setiap pasien yang pernah dirawatnya pasti akan sangat berterima kasih padanya, tapi nggak disangka. 2 noda besar dalam hidupnya, justru orang yang paling dekat dengannya, yang bawah, Ceritakan lebih detail. Su Xiao Xiao adalah cucu kandung kakek, tapi dia nggak tertarik dengan ilmu pengobatan, dan sama sekali nggak ngerti. Setelah dia lulus SMA, dia bersikeras mau pergi ke luar negeri. Kakek nggak bisa menolaknya. Dia mengeluarkan sebagian besar tabungan seumur hidupnya. Semuanya untuk membiayainya sekolah di luar negeri. Hasilnya sudah bertahun-tahun berlalu. Selain minta uang, hampir nggak pernah menelepon, dan nggak pernah kembali ke negara ini. Jadi dia kembali ke negara ini kali ini. Aku merasa sangat aneh. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Itu akan kami selidiki. Lalu mengenai Yang Jing. Apa yang kamu tahu? Yang Jing adalah murid terakhir yang kakekku terima. Kakekku bilang sama aku, dia cerdas dan berbakat, tapi memiliki niat buruk. Dan ternyata kakekku benar. Penghasilan klinik sedikit, jadi dia mulai memiliki pikiran jahat. Dia kerjasama dengan orang lain, membuat dan menjual obat palsu. Setelah ketahuan oleh kakek, dia bahkan gak menunjukkan penyesalan. Akhirnya kakek melaporkannya, dia pun dihukum. Masuk penjara. Semua yang kamu katakan ini akan kami selidiki satu persatu. Kalau kamu teringat petunjuk baru, segera beritahu saya. Selain itu, klinik untuk sementara disita. Kamu jangan ke sana dulu. Setelah rekan-rekan kami dari tim forensik obat mendapatkan hasilnya, kami akan memberikan kebenaran kepadamu. Tunggu sebentar. Bisakah kamu memperlihatkan tanganmu kepadaku? Ada apa? Sebaiknya kamu segera pergi ke rumah sakit, periksa terutama bagian hatimu. Kenapa kamu ke sini? Klinik sementara disita. Kurasa kamu juga nggak punya tempat untuk pergi sementara ini. Aku rencana manfaatkan kesempatan ini untuk menangkapmu dan menjadikan kamu istriku. Sudahlah, ayo naik mobil. Ayo, kuajak kamu makan. Masih memikirkan Ling Yichen si rendahan itu ya? Enggak. Sekarang opini publik sudah memanas. Semua mencaci maki klinikmu. Apa rencanamu? Bagaimana kalau kamu jadi nyonya presiden direkturku? Terima kasih tawarannya. Oh iya, kamu adalah presiden direktur. Meskipun sekarang klinik nggak bisa dibuka, tapi kamu pasti punya cara kan? Kamu mau aku lakukan apa? Su Xiao Xiao menjebak kakek, menjual obat palsu demi keuntungan, dia pasti akan menaruh sesuatu yang nggak seharusnya ada waktu petugas memeriksa klinik, lalu sengaja naruh barang-barang yang nggak seharusnya ada. Aku mau kamu membantuku memeriksa. Jangan biarkan cara kotor ini mencemari klinik. Baik, aku akan membantumu. Terima kasih. Tuan Ling, Anda dan Yi Xiaoman sudah bergaul begitu lama, apakah Anda benar-benar percaya perkataan Yang Jing itu? Petugas penegak hukum nggak membantah bahwa bukti yang diajukan Yang Jing adalah palsu. Xiaoman juga mengakui akupunkturku berbahaya. Kalau gitu, jadi Anda benar-benar nggak akan membantunya. Aku sudah membantunya sekali. Kalau dia bahkan nggak memiliki kemampuan untuk menangani hal kecil ini, dia nggak pantas aku pedulikan lebih. Ada apa? Apa hubungannya dengan Yi Xiaoman? Siapa yang biarkan kamu masuk? Aku bilang Ling Yichen, perhatikan baik-baik perkataanmu. Kalau ucapanmu terus setajam ini, hati-hati Xiaoman, nanti benar-benar nggak akan peduli kamu lagi. Aku akan peduli. Dia sangat peduli. Tadi dia sendiri diam-diam hubungi orang dari Departemen Keamanan mencari tahu situasinya.
Kamu ini keras kepala sekali. Oh ya, aku punya cara untuk membantu Yi Xiaoman. Kalau kamu benar-benar nggak peduli, jadi aku akan melakukannya sendiri. Kamu bisa punya cara? Siapa yang percaya? Baiklah. Nggak percaya ya sudah. Kamu bisa ngomong dulu? Baru aku putuskan percaya atau enggak? Dasar pria angkus setengah mati. Xiaoman bilang dia khawatir seseorang akan sengaja menaruh uang dalam jumlah besar di klinik untuk menguatkan tuduhan terhadap guru tabib. Dia memintaku untuk membantunya melihat-lihat sebelumnya. Aduh, kesempatan menolong gadis dalam bahaya ini. Apakah perlu kuberikan pada seseorang? Aku nggak perlu. Kamu perlu. Sekarang juga segera pergi ke klinik, bantu Xiaoman mencari barang. Kalau nggak ketemu jangan kembali. Ling yang dorong dia keluar. Siap. Renovasi klinik ini sepertinya model jadul zaman dulu. Apa benar bisa menghasilkan uang? Cari barang dulu. Hari ini akhirnya semua ramuan obat sudah aku hafal. Aku memang jenius. Latihan akupunktur hampir membuatku lumpuh, untung kakek turun tangan, dan aku dihajar habis-habisan. Seorang jenius hampir runtuh. Tuan muda sudah ketemu. Tuan muda sudah ditemukan. Buka dan lihat. Banyak sekali surat utang. Liu Yanchun menderita penyakit mata, hidup dalam kemiskinan, terlilit biaya pengobatan sekitar 6 jutaan. Zhou Qiang utang sekitar 8,5 juta rupiah. Begitu banyak surat utang, tuan muda ini mungkin sudah mencapai ratusan juta rupiah. Dan gak ada tanggal pelunasan yang tertulis. Apa ini semua nggak berlaku lagi? Mungkin guru tabib sejak awal memang nggak berniat memungut uang dari mereka. Halo, barang-barang sudah saya taruh sesuai permintaanmu. Kita sudah sepakat soal 200 juta rupiah. Harus ada serah terima barang dan pembayaran di tempat. Tenang aja. Setelah ini berhasil, aku akan memberimu tambahan 50 juta rupiah. Ini adalah tempat gurumu? Apa kamu nggak mau tinggal lebih lama? Nanti saat penggeledahan hati-hati ya, jangan merusak properti. Paham. Kenapa kamu datang? Untuk berterima kasih atas peringatanmu sebelumnya. Aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter bilang aku menderita sirosis hati, untung saja ditemukan tepat waktu. Itu memang tugasku. Setelah masalah ini selesai, aku akan membawakanmu beberapa obat herbal Tiongkok untuk menyehatkan hati. Anda bisa merebusnya di rumah. Baiklah, terima kasih. Yi Xiaoman, jangan-jangan kamu berpikir setelah kamu menyenangkan petugas, masalah ini akan berlalu begitu saja. Su Xiao Xiao, kamu benar-benar nggak mau enyah juga ya? Kamu demi mendapatkan resep menjebak kakek, kamu masih berani datang ke klinik? Semua wartawan ini kamu yang bawa. Betul. Semua orang mau tahu tentang masalah ini, jadi aku membawa wartawan kemari untuk mengetahui kebenaran masalahnya. Benar-benar keterlaluan. Kamu ini menghalangi tugas negara. Kenapa? Kalian menegakkan hukum dengan adil? Masih takut wartawan? Jangan-jangan kalian merasa bersalah. Jika bersih, nggak takut kotor, yang seharusnya merasa bersalah adalah orang yang berhati busuk kan? Kamu nggak akan bisa bersenang-senang lama lagi. Yi Xiaoman, tunggu sampai petugas keamanan menemukan barang itu, tuduhan terhadap orang tua itu kan terbukti, kamu juga akan dibenci semua orang. Nanti klinik dan resep itu tentu saja akan jadi milikku. Aku menemukan ini. Ini bukan barang klinik. Ada apa ini? Bukankah Ye Jincheng memberitahuku, nggak perlu khawatir? Apakah ini uang yang didapat Su Changlin dari menjual obat palsu dan ditukarkan dengan kekayaan? Kalian di depan siaran langsung, nggak berani membukanya. Apakah karena merasa bersalah, atau kalian sengaja melindungi Su Changlin? Yi Xiaoman, sikapmu begitu emosional. Apakah khawatir masalahnya terbongkar, atau karena kamu dan petugas keamanan ada kerjasama terselubung? Ingin membawa bukti kembali untuk dihancurkan? Jika bicara sembarangan lagi, aku punya hak untuk mencabut kartu persmu. Kalau begitu buka saja di tempat.
Lihat apa sebenarnya isinya? Yi Xiaoman, bahkan Tuan Muda Ling nggak membelamu. Tampaknya masalah kalian menjual obat palsu. Benar adanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu datang untuk menertawakanku? Aku datang untuk membuatmu tertawa. Buka. Ini terlihat bukan seperti uang atau perhiasan. Ini adalah surat utang. Banyak sekali surat utang. Hanya setumpuk surat utang usang. Apa yang bisa dibuktikan? Yang tertulis di dalamnya adalah selama belasan tahun ini, pasien-pasien yang datang berobat ke klinik menulis surat utang ini. Mereka semua adalah orang-orang yang hidup dari bantuan sosial, nggak punya uang untuk berobat. Tuan Su yang terhormat mengobati mereka secara gratis dan memberikan obat agar mereka merasa tenang. Dia meminta mereka menulis surat utang, tetapi nggak pernah menentukan waktu pelunasannya. Aku ingin bertanya kepada kalian semua, seorang pria terhormat seperti ini yang nggak mengincar uang maupun keuntungan, bagaimana mungkin melakukan perbuatan yang merugikan? Aku juga ingin bertanya lagi kepada kalian semua, pria terhormat seperti ini, anak yang ia besarkan, bagaimana mungkin menjadi jahat? Bukankah aku sudah bilang pada Ye Jincheng, kenapa malah kamu yang datang membantu? Meskipun kamu berbicara panjang lebar, tetap nggak bisa membuktikan apa-apa. Apa yang kamu katakan ada benarnya? Isi di dalamnya hanya bisa dari segi moral membuktikan kepribadian Tuan Su yang terhormat. Kamu hanya membawa surat utang usang ini untuk menyelamatkan Yi Xiaoman ya, Tuan Muda Ling. Apakah kamu sudah terlalu lama merasa superior sampai benar-benar berpikir di Shangjing? Kamu bisa mengendalikan segalanya? Siapa bilang aku hanya membawa surat utang ini? Aku juga membawa saksi. Yang Jing, kenapa kamu di sini? Betul, aku adalah murid tabib tua. Dan aku juga yang bilang sebelumnya, menggantikan tabib tua masuk penjara. Ini semua bohong. Semua itu adalah Su Xiaoxiao yang menyuruhku melakukannya. Omong kosong, petugas keamanan. Dia memfitnah aku. Aku nggak pernah menyuruh dia melakukan apapun. Su Xiaoxiao tahu aku. Baru keluar dari penjara, sangat membutuhkan uang. Jadi dia menggodaku dengan 200 juta rupiah untuk memberikan kesaksian palsu demi dia. Sebelum kalian menyelidiki klinik, menyembunyikan peti emas dan perhiasan ini di dalam klinik untuk menjebaknya. Setelah berhasil, dia akan kasih 100 juta rupiah lagi. Semua catatan komunikasi kami, aku punya. Yang Jing, beraninya kamu mengkhianatiku. Ada berita mengejutkan lagi. Cepat foto! Cepat foto! Jangan foto aku, pergi. Kalian berdua, tolong ikut kami. Ayo. Lepaskan aku. Xiaoman? Tuan Ling, Aku... terima kasih untuk hari ini. Sewa, aku akan mengembalikannya kepadamu. Sampai jumpa. Ah, Dasar orang-orang nggak berguna. Ling Yichen, kita akan punya banyak kesempatan di kemudian hari. Baru beberapa hari di sini, kenapa jadi kurus sekali? Benarkah nggak bisa tinggal lebih lama? Terima kasih, Nenek. Tapi sekarang, aku nggak bisa tinggal di sini. Terima kasih atas perawatan Anda selama ini. Andai saja nenek benar-benar bisa merawatmu, itu sudah bagus. Kamu nggak perlu menanggung. Begitu banyak penderitaan. Sebenarnya Ichen, dia nggak sengaja. Nggak apa-apa, Nenek. Semua sudah berlalu. Aku pulang dulu. Jaga kesehatan Anda baik-baik. aku belum bisa berdiri, kamu sudah pergi begitu saja? Bukannya itu terlalu nggak bertanggung jawab? Prosedur perawatannya sudah selesai. Nggak bisa berdiri, bukan karena aku nggak bisa menyembuhkan kakimu, tapi karena kamu sendiri yang nggak mau berdiri. Aduh, ada apa? Perutmu nggak enak lagi? Nenek akan memanggil Xiaoman kembali. Nggak perlu, Nenek. Aku minum semangkuk bubur saja sudah cukup. Baiklah, tunggu ya. Nenek akan membuatkannya untukmu. Cucuku, bubur yang kamu minta. Rasa ini, Beda kah? Bubur yang kamu minum sebelumnya. Xiaoman setiap hari bangun pukul 4 pagi, bubur ini dimasak selama 4-5 jam. Bagaimana nenek bisa melakukannya? ternyata dia melakukan sebanyak ini untukku. Ternyata itu adalah milik Fu. Kakek. Aku nggak mengecewakan harapan kakek. Klinik berhasil dipertahankan.
Nama klinik masih ada, dan ada resepnya. Resep? Mana resepnya? Apakah di sini? Kenapa resepnya hilang? Mana resepnya? Resep. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu datang kemari? Kamu nggak diterima di sini. Aku datang untuk memberimu sesuatu. Bagaimana resep ini bisa ada padamu? Bagaimana bisa ada padamu? Aduh. Saat aku datang ke klinik sebelumnya, aku takut resepnya dicuri, jadi aku sembunyikan secara diam-diam. Maafkan aku, Xiaoman. Sebelumnya sikapku nggak baik. Sebenarnya aku nggak meragukan kamu. Kalau begitu, reaksimu yang begitu besar mengenai penjualan obat palsu ini, apakah semua karena orang tuamu? Selain keluarga Ling, ada satu perusahaan lagi yang juga memproduksi obat, keduanya adalah pesaing. Namun, keluarga Ling lebih unggul. Mereka bersaing secara nggak sehat, membuat obat palsu, ditemukan dan dilaporkan oleh orang tuaku. Setelah itu, mereka mendapat balas dendam. Dalam kecelakaan mobil itu, orang tuaku meninggal, dan kedua kakiku ini, Begitu rupanya. aku nggak menjelaskan dengan jelas padamu, dan juga sikapku yang nggak baik. Pokoknya bagaimanapun juga, masalah ini adalah kesalahanku. Da alasannya, aku juga nggak terluka parah. Aku memaafkanmu. Kalau begitu, bisakah kamu melanjutkan pengobatan kakiku? Tergantung bagaimana penampilanmu nanti. Tak kusangka, kamu akan menyelamatkanku. Aku memberimu kesempatan terakhir. Kalau gagal, aku jamin kamu nggak akan melihat matahari keesokan harinya. Resepnya diambil oleh Ling Yichen. Cari cara untuk merebutnya kembali. Mereka pasti sangat waspada sekarang. Bagaimana cara merebutnya kembali? Kalau begitu, tunggu sampai mereka mati, baru kita rebut kembali. Kiri, hahaha. Lewat sini. Lewat sini. Kalian berdua, kaki siapa sebenarnya yang bermasalah? Kaki kamu yang bermasalah. Kali ini terima kasih ya, Jin Cheng. Siapa suruh aku nggak tahan lihat wanita cantik menderita? Nggak seperti orang tertentu yang temperamennya buruk sekali. Bunga mawar ini khusus aku pilihkan untukmu. Sama cantiknya denganmu. Suka? Aduh, orang itu sudah berobat begitu lama, nggak ada ucapan terima kasih. Linyang, belikan aku 100 hektar tanah, tanam di setiap hektarnya bunga mawar dengan warna yang berbeda-beda. Dan juga, sang papan di depan pintu, Ye Jin Cheng, dilarang masuk. Hei, kamu. Dokter. Ada apa? Cepat ikut aku, orang tua di rumah sudah sekarat. Oh baik, aku ambil kotak obat dulu ya. Kotak obat. Aku pergi dulu ya. Ayo. Tunggu. Jauhi orang itu. Xiaoman. Ling Yichen, bagaimana keadaanmu? Nggak apa-apa. Ye, Jin Cheng, kenapa kamu ada di sini? Aku ceroboh. Aku diserang. Siapa sebenarnya? Beraninya dia? Apa dia tahu siapa aku? CEO Fencing Entertainment, tuan muda keluarga Ye Jin Cheng. Su Xiao, kamu benar-benar mengganggu. Orang tuamu meninggal dalam kecelakaan mobil, tapi kamu hidup dan bertemu dengan Yi Xiaoman yang bisa menyembuhkan kakimu. Haruskah aku mengatakan kamu sangat beruntung atau pembawa bencana? Aku nggak ingin sampah menilai diriku. Kalau orang tuamu cepat bekerja sama dengan keluarga Fu, mereka nggak akan kehilangan nyawa begitu cepat. Meskipun keluarga Fu hancur, tapi aku ini orang baik hati. Aku bisa memberimu kesempatan. Selama kamu menyerahkan resep separuh lagi, aku akan melepaskan Yi Xiaoman. Bukan. Bagaimana denganku? Kamu tutup mulut. Kamu. Resepnya ada sama aku. Lepaskan mereka, aku akan memberimu resepnya. Hampir saja melupakan Yi
Xiaoman, kakekmu juga berperan dalam kehancuran keluarga Fu. Dia yang pertama menemukan obat palsu. Jika dia nggak mengirim Yang Jing ke penjara, mengapa keluarga Fu jadi begini? Ingin menukar resep dengan orang, bisa saja, tapi kedua orang ini, kamu hanya bisa memilih satu. Tapi dua pilihan ini, kamu cuma bisa pilih satu. Fu Xingyuan, resep obat ada di tanganku. Jangan dengarkan dia. Ini masalah keluarga kita. Jangan libatkan orang lain. Ling Yichen, Uhuk-uhuk. Apa hakmu menawar denganku? ini jelas-jelas masalah keluarga Fu. Membuat obat palsu merugikan pasien. Orang kayak kalian seharusnya masuk neraka. Kamu nggak berhak menentukan apakah aku masuk neraka atau enggak. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah membuat pilihan, tukarkan resep obat dengan satu orang. Aku akan menghitung sampai 3. Kalau kamu masih belum membuat keputusan, baik, maka aku akan memilihkan untukmu. Hahaha. 3, 2, Aku pilih. Ye Jingcheng, hahaha. Ling Yichen. Dulu orang tuamu untuk menghancurkan perusahaan Fu, mereka meninggalkanmu. Sekarang, kamu tetaplah orang yang ditinggalkan. Xiaoman, jangan menangis. tunggu sebentar. Kakek, untuk mencegah orang-orang yang berniat buruk, jadi dia membagi resepnya menjadi 2 bagian. Kamu lepaskan dia, aku akan memberikan resepnya kepadamu. Dendam apapun yang kamu miliki, layangkan padaku. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Bukankah kamu ingin mengandalkan resep itu buat membangkitkan kembali keluarga Fu? Aku sudah bilang, percaya nggak percaya itu terserah kamu. Resepnya mana? Cepat serahkan. Sudah kuingat di dalam hati. Kamu bantu lepaskan ikatanku. Aku akan menulis resepnya untukmu. Sudah kuingat di dalam hati. Bantu aku melepaskan ikatan ini. Aku akan memberimu resepnya. Su Xiaoxiao, ngapa kamu membantu Fu Xingyuan? Tentu saja karena uang. Aku berutang banyak karena judi di luar negeri. Hanya Fu Xingyuan yang bisa membantu. Setelah kamu selesai menulis resepnya dan memberikannya, jangan lupa katakan kepada si tua bangka itu satu hal. Semuanya memang pantas ia dapatkan. Nggak boleh bicara begitu tentang kakek. Kamu berani memukulku. Memang pantas kamu kupukul? Kamu pengkhianat nggak tahu terima kasih. Kamu sampai sekarang masih berani menantang maut. Ayo, kul aku lagi. Hahaha. Kenapa dia harus menyerahkan ilmu medisnya semua kepadamu? Padahal aku adalah cucu kandungnya. Aku adalah cucu kandungnya. Lihat saja aku akan mencekikmu sampai mati. Kik sampai mati. Kamu gila. Jika kamu mencekiknya sampai mati, bagaimana dengan resepnya? Nggak mungkin, kakimu bukannya. Aku bukan nggak bisa berdiri. Hanya aja nggak mau. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Xiaoman, terima kasih. Kamu, Kenapa masih buang-buang waktu dengan mereka? Langsung saja serang. bukankah kamu diikat? Salah satu mata kuliah wajib bagi anak orang kaya, yaitu bagaimana caranya menyelamatkan diri saat diikat. Bodoh kan? Terkejut kan? Kalian nggak mungkin berpikir bisa kabur begitu saja kan? Aku beritahu kalian, di luar sana semuanya orang-orangku. Hari ini kalau kalian nggak menyerahkan resep obatnya, kalian semua akan mati. Ayo, ke sini. Ayo, ke sini. Sudah, jangan berteriak lagi. Jangan berteriak lagi. Lupa memberitahumu. Orang-orang di luar sudah berhasil diurus oleh rekan-rekan petugas keamanan. Masalahnya udah ditangani. Nggak akan ada yang masuk. Namun, rekan-rekan petugas keamanan justru sedang menunggu untuk masuk menangkap kalian. Nggak mungkin. Kalian nggak punya kesempatan untuk menelpon polisi. Ketika aku tahu perusahaan tempat Yang Jing bekerja sama yang memproduksi obat palsu,
Aku sudah berkoordinasi dengan petugas keamanan untuk mengawasimu. Jadi kalian sejak awal, itu sama aja dengan menggali kuburan sendiri? Petugas keamanan sudah mengawasi kalian sejak lama. Cepat angkat tangan dan serahkan diri, pergi dan akui kejahatanmu. Jalan. Lepaskan aku. Terima kasih atas kerja kerasnya, rekan-rekan petugas keamanan. Aduh, bagaimana keadaanmu? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sudah terlalu lama nggak memakai kakiku? Agak lemas? Kamu temani aku saja. Ku bilang, Ling Yichen, kok kamu punya sisi yang seperti ini juga ya? Hei, Xiaoman, ada nggak ya teknik menusuk yang bisa membuat orang cacat? Ajari aku dong. Aku nih, tiba-tiba tertarik pada pengobatan tradisional Tiongkok. Tentu saja nggak ada. Resep kuno ini kamu yakin mau serahin ke negara? Kalaupun kamu nggak serahin, negara juga nggak bakal paksa. Ini semua atas kemauanku sendiri. Banyak hal terjadi 6 bulan terakhir ini, semuanya karena resep obat ini. Daripada di tanganku, dan diinginkan oleh orang yang punya niat buruk, lebih baik diserahkan kepada negara. Demi kemajuan pengobatan tradisional Tiongkok di negara ini, aku mau menyumbangkan sedikit kemampuanku. Masih muda sudah memiliki kesadaran seperti ini, sungguh luar biasa. Saya mewakili Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Huaxia, ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada Anda. Nanti jika ada permintaan, saya pasti akan berusaha memenuhinya. Baik, saya antar Anda keluar. Xiaoman, Ya, Xiaoman, kamu yang menyembuhkan kakiku. Maukah kamu memberiku kesempatan untuk melindungimu seumur hidup? Ling Yichen, apa kamu tahu tentang siapa yang datang lebih dulu? Xiaoman, aku juga bisa melindungimu seumur hidup. Lagi pula, nyaku lebih besar daripada miliknya. Menikahlah denganku. aku memilih ini.